Eh, Oke. Kalau penyimpanan dikonekkan dengan LAS berarti berhubungannya dengan bisa dimanfaatkan dengan fitur rujukan. Salah satunya ya, rujukan seperti misalnya contoh arsip dari terlampir dari rujukannya tersebut. Terkadang kita hanya terlampir, terus kita menjadi lampiran, filingnya hard copy kan ya. Nah, dengan adanya DMS ini, itu filingnya bisa dilakukan secara soft copy. Jadi soft copy file yang terlampir itu segala macam bentuk lampiran bisa difoto, bisa di-scan, terus nanti diupload lah ke DMS ini. Dengan key-nya, parameternya adalah nomor lab masing-masing pasien. Jadi ketika suatu saat dibutuhkannya arsip filing rujukan atas nomor lab yang ingin dicari, itu bisa termonitor secara cepat untuk menemukan filingnya. Ketimbang dengan mungkin hard copy ya. Kalau hard copy kita kebantek dulu segala macam, bedanya begitu. Itu fungsi DMS. Itu salah satunya kalau misalnya memang diaktifkan ke fitur LAS. Tapi kalau mau diaktifkan dalam fitur dunia kerja, itu bisa dimanfaatkan untuk segala macam bentuk dokumen kontrak, SPH, quotation, terus surat jalan, nomor surat keluar masuk itu bisa. Itu kalau untuk diperuntukkan ke dunia selain dari LAS. Terus DMS ini juga bisa di-link-kan sesuai dengan pertanyaan Mbak Dila kemarin. Dari awal URL pelaporan, URL untuk cetak ya. Untuk cetak itu bisa langsung dikasih ke customer. Jadi customer bisa dikirim URL hasil cetaknya di awal ataupun di akhir, sehingga customer secara real time bisa melihat hasil riset dari laboratorium kita masing-masing. Ada dua, bisa dengan langsung URL dikasih ke customer, atau customer bisa kita buatkan fresh village login. Jadi login customer itu bisa melalui RM-nya masing-masing. Kan setiap customer kan pasti punya RM masing-masing tuh. Nah, kita kasihlah user RM berdasarkan RM-nya masing-masing, login, dan nanti dia akan terhistori tuh dengan RM-nya dia berapa kali melakukan track lab di lab kita. Itu kalau misalnya kita pakai login user login ya. Kalau misalnya pakai URL kan parsial tuh, case by case gitu kan ya. Bedanya apa? Kalau misalnya URL itu kita ada effort dalam arti menyediakan storage ya, storage untuk penyimpanan file mereka. Tapi kalau misalnya kita kasih user login, storage penyimpanan file ada di masing-masing user. Jadi kita kasih view dari kita, nanti yang download si usernya sendiri gitu. Bedanya itu aja sih. Oke, itu kurang lebihnya pembukaan kita kali ini. Selanjutnya sebelum kita praktek dari menu setting, ada yang mau ditanyakan? Pak, yang panduannya kemarin belum ada ya Pak ya? Oh, belum. Untuk Soalnya panduan kita saya kalau mau praktek kayak gini kalau nggak ada panduannya susah Pak. ya nanti kita tutorial dulu. Kan Ya kemarin ntar kita Pak, Betul, kalau Pak, bisa nanti betul. dipandu Pak. iya Biar kita tutorial dulu. Jadi kita mensimulasikan, kita tutorial dulu, baru kita praktekkan gitu. mm-mm. Soalnya yang namanya kita praktek seperti ini Pak di rumah sakit pun kita juga punya LIS semua Pak. Itu Ya, juga ada panduannya semuanya gitu loh. Kalau nggak ada panduannya kita jadi ngeblank gitu. Kita orang-orang udah tua semua. Kalau iya, ya, jadi sekarang gini aja Pak, udah enak sama enak aja gitu loh. Nggak usah bikin ribet. ya. Untuk panduan, ini kan kita kan terus pembelajaran ya. Kalau misalnya bagi teman-teman yang sudah mempunyai LAS di tempat kerja masing-masing, bisa menjadi compare, nggak masalah, ada Iya, dukanya. maksud saya gini loh Pak. Nah, Penilaian ini oke lah kita ayo bikin penilaian. Ya udah, ayo kita kerjakan bareng-bareng gitu loh. Ada yang mandu gitu.
Iya. Orang kita jualan kuliah juga cuman ya yang penting kita lulus aja kok Pak. Iya. Kayak Pak Agus kemarin tuh loh, udah kuliah aja, nggak usah pakai ujian gitu loh. Bikin presentasi. Orang dosen yang lain juga gitu, nggak usah pakai ujian. Emang enak Pak kalau kayak gitu, saya juga mau. Semuanya juga mau kayak gitu. Iya, Ya. biar enak gitu loh Pak. Dia nggak kuliah terus Kan dapat ijazah enak kalau banget. pada seneng kayak gini kan banyak yang pakai Amerika Pak. Tapi kalau Bapak nyusahin ya pada nggak mau. Bukan nyusahin Pak, itu termasuk Ya kan dari Pak? arahannya Iya. dari dosen sendiri Pak. Jadi kita sebenarnya nggak mau susah juga gitu Pak. Sama, Iya, nggak mau ya susah. udah, Nah, sama enak aja. iya, tenang aja, siap diatur. Ya, Ya, oke deh. Nanti apa biar biar apa Pak gini loh Pak, maksud saya gini, kita kan biar bisa apa namanya aplikasi MRK ini juga gitu kan. ah, Nanti pas lagi praktek, sama aja kita, oh cara registrasi gimana? Kita dikasih tahu loh. Oh begini begini begini. Nah sampai hasil selesai, nah kita bisa semua gitu Pak. ya, ya memang tujuan tujuan kita untuk pengambilan ini adalah kita akan melalui tahap dari awal sampai akhir ya. Seperti yang Iya betul sebelum-sebelumnya Pak. kita udah explore ya. Sebelum-sebelumnya kita sudah pemaparan, kita udah perkenalkan dari awal sampai akhir sampai fitur-fitur tambahan. Ya, Tujuannya salah satunya itu eh, eh, teman-teman ya. Jadi oke, kalau kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, saya akan menjelaskan prosedur tahapan dari awal sampai akhir ya. Tahapan dari awal sampai akhir itu kita mulai dari menu setting. Jadi Jadi ketika penerapan suatu LAS di suatu klinik, pertama adalah kita pastinya harus melalui tahap setting ya, baik tahap setting sebagai setting parameter untuk di alatnya, ataupun setting terhadap bridging si alatnya itu sendiri, si instrumennya itu sendiri, yang melalui host protokol, yang sebelumnya kita udah bahas. Host protokol itu ada bahasa HL7, ada ASTM, ada apa namanya desimal segala heksadesimal macam-macam ya. Tapi yang terup to date untuk instrumen yang terup to date yang terkini ya, itu bahasa protokol adalah HL7 gitu. Oke, selanjutnya sesuai dengan pertemuan sebelumnya, untuk login universal di luar dari penilaian kita sepakati pakai login IQ Lab yang kemarin ya, iqlab@mail.com, yang passwordnya MRK. Dan saat ini saya berharap teman-teman semua menggunakan login dengan NIM masing-masing. Di sini saya chat ya, contohnya ya, 101@mail.com. Passwordnya itu saja. Passwordnya MRK. Nah, sekarang bisa dicoba teman-teman. Loginnya tiga digit, NIM terakhir. Saya kasih contoh 101@mail.com, terus passwordnya MRK. Silakan dicoba ya. Kalau misalnya ada yang nggak bisa akses, teman-teman tolong dikonfirm baik speaker maupun di chat ya. Sebelum kita sebelum kita masuk 168 belum bisa, Pak. nomor berapa Pak Singgi? 168, 168. 168. Iya. Oke, saya cek ya. Terus atas nama Pak Singgih Arif Kurniawan ya. Iya, Pak. 16. 113 belum bisa, Pak. Passwordnya MRK. Iya, Pak. MRK kecil saya coba, MRK gede saya coba. Linknya sama, Pak. Linknya sama. Soalnya Linknya sama. 174 juga nggak bisa, Pak. Wah, belum ada yang bisa kayaknya, Pak. Bapak Eh, izin coba bertanya, kita- Pak. Di sini kita Pak. keluar ya.
Keluar dulu. Ini kayak saya keluar logout ya. Keluar, saya lihat di sini satu-satu dari 136. Di sini jadi emailnya 136@mail.com. Passwordnya MRK ya. MRK. Kita login. Nah, ini bisa 136. Oh, tidak masuk ya. Ini Pak, balik lagi kayak gitu Pak semua. Iya Pak, Pak, balik izin, lagi. Pak, 40 jadi juga nggak balik lagi bisa ke login, Pak. Pak. Balik lagi ke login, login Pak. Nggak Nggak bisa. masuk. Rupanya login berhasil, tapi Cancel, balik lagi. cancel. Nggak masuk ke menu Pak. Oke. Kita dulu, kita lihat dulu ya. Eh, satu position ya. Saya coba lagi ya. 136@mail.com. Login. Oke, sekarang bisa dicoba lagi. Yang 178 juga semua dicoba ya. Bisa Pak. Bisa Pak. Oke. Aman ya. Bisa Pak. Bisa, Pak. Yang nggak bisa interupsi ya. Interupsi apa acungan jempol lah. Langsung diinfoin aja di Iya, baca. langsung speaker aja. 144 belum, Pak. Bentar Pak, belum Pak. 144. Iya. 144. Passwordnya MRK kan? Iya. Coba saya cek langsung di sini, kita keluar logout 144 ya. 144. Oh, sudah Pak, sudah. Oh, udah bisa? Sudah, Pak, Oke. sudah. Lanjut, siapa yang belum? Kita sepakati seluruhnya harus bisa semua ya. Yo, siapa yang belum? Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut karena semuanya sepertinya sudah bisa semua. Oke, kita sepakati ya. Di sini saya login melalui akun universal. Kalau teman-teman semua berdasarkan ini ya. eqlab.mail.com. Oke. Di sini saya jelaskan dashboard nilai kita ada di sini. Coba di new tab ya, di new tab laboratorium. Misalnya di mana terserah, misalnya di laboratorium klik kanan, terus new tab ya, new tab, digeser di sebelahnya atau di kanan kiri nggak apa-apa. Pelan-pelan maksudnya. Akademi Langan biar ngikutin. Ya. Sekarang kita new tab ya untuk mereview dashboard nilainya. Terserah di fungsi yang ada di layar di laboratorium boleh. Jadi klik kanan, new tab, sehingga dia ada tab baru di samping kanannya. Nah, di atas, di sini baru klik pojok kanan atas ada logo eqlab ya. Pojok kanan bawah ada klik, itu ada eqlab, ada paling atas nilai. Itu diklik. Oh, ini udah masuk nih. Sebentar Pak. Oke. Ulangi Mas. Pojok Ulangi dong, Pak. ya. Pak, bentar Pak, saya belum bisa masuk nih Pak. Yang belum bisa masuk nomor berapa? 169 Pak. 169. Oke, saya keluar dulu. 169. Saya cek dulu ada nggak di sini 169. MK. Bisa ini? Bisa dicoba lagi? Tapi di sininya kok nggak ini ya Pak? Ya, dulu.
Coba dilompat lagi. Klik pojok kanan atas, IQ Lab, logo IQ Lab kan ada menu keluar tuh. Itu diklik deh. Pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah, logo IQ Lab diklik, itu ada perintah keluar. Itu coba lompat dulu keluar. Ini dikeluar dulu. Nah, di sini masukin lagi tadi 169 ya. 169@mail.com. Terus passwordnya MRK. Bentar, Pak. Kok belum bisa ya, Pak? Malah hilang nih. Apa hilangnya? Bisa ini nggak? Tampilan MRK-nya, yang iklapnya malah hilang. Oh, ikut. Hilang. Ya, IQ Lab-nya nggak ada. Tampilan loginnya seperti ini nggak? Salah sini bilang awalnya. Iya. Maksudnya salah gitu katanya. Nah, coba alamatnya saya ini lagi ya di chat ya. Alamatnya kontrol ada di chat. Ini alamatnya ya. Nah, alamatnya itu ya. Alamatnya di chat. Jangan sampai ada yang kurang S, setelah C kurang S atau kurang titik itu berpengaruh ya. Dari chat. Ya, atau nggak dari chat langsung diklik. Itu nanti akan otomatis mengarah ke new tab browser masing-masing. Oke, aman? Oh iya, Pak, udah, Pak. Aman, oke ya. Oke, untuk teman-teman yang lain ketika memang masih ada kesulitan di info ya, jangan sampai nggak di info nih, takut ketinggalan. Oke, kita mulai ya. Klik di sembarangan menu, klik kanan di kalau saya di laboratorium klik kanan, new tab ya. Nah, akan di tab atas tuh akan bersebelahan tuh new tabnya, apa menu aplikasinya. Dan Enggak ada new tab ya, Pak ya? Apa? Gimana Pak Andi? Enggak ada new tab-nya? di laboratorium klik kanan terus itu kan ada open link in new tab ya. Ini yang seperti yang ada di layar. Oh iya, iya, Pak. Ya, oke. Nah, new tab itu kalau ketika udah keluar, pojok kanan bawah logo IQ Lab itu klik. Nih lihat IQ Lab. Nah, terus di sini ada menu nilai. Klik nilai. Nah, saya klik nilai. Ada Nah, tulisannya, Pak. Pak, Kosong. punya saya juga nggak bisa, Pak. Nggak ada klik kanannya, Pak. oh klik kanan. Klik kanan new tab-nya nggak ada. Kanan di mouse atau di tab? Di mouse. Klik kanan. Klik kanan di mouse masing-masing ya, maksudnya. Nggak ada, Pak, nggak muncul. Sudah bisa, Klik Pak. kanan di mouse-nya, Bu. Di iklapnya kosong, Pak. Nggak ada tulisan. Oh, gini Iklapnya ya. kan tadi diklik, terus nggak ada tulisannya. Ada kotak kan Bu Ati, coba digeser aja kursornya di sana ada keluar. Iya. Oh, iya. Tuh, atau itu masing-masing di laptop masing-masing ya, atau PC masing-masing. Ya, ada, Pak, ada. Ada ya. Ada. Kalau nggak ada saya rubah scriptnya nih biar new tab nih. Udah ada. Aman ya? Ada, aman. Pak, Oke, nilainya yang di mana ya, Pak? Nilai pojok kanan bawah nih, pojok kanan bawah logo IQ Lab klik, itu ada menu nilai, klik aja tuh nilai. Bentar Pak, saya belum Pak. Pojok kanan bawah ada Nih. logo IQ Lab. Ini Maaf Pak. Pak, saya kok keluarnya cuma angka keluar doang, nggak ada nilai, nggak ada profil. Cuma keluar aja. Oh, nilai profilnya nggak ada, hanya keluar. Nah,
Itu keluar aja. Baru udah di- diangkat belum, Bu? Ya. Digeser aja ke atas. Atau gini aja Bu, Mbak, ini saya kasih linknya. Saya kasih linknya langsung. Sudah Pak, bisa. Udah. Ini saya kasih linknya aja ya. Link nilai itu di chat saya kasih link nilai, tinggal langsung diklik di situ nggak apa-apa. Di saya malah nggak muncul itunya, Pak. Cuman kotak doang, nggak ada tulisannya. Iya Pak, nggak bisa keluar yang 3 itu Pak, nilai profil Oh, keluar itu- nggak ada. Di keatasin kursornya Mbak, kadang nggak nampak Kursornya dia. berarti- Tapi kalau kursornya Kursornya di geser atasnya ke atas. kelihatan. Itu di Kelihatan nanti tulisannya. teman-teman semua di chat saya udah kasih link untuk nilainya ya. Tinggal diklik aja di chat. Langsung diklik aja. Kalau yang bermasalah dengan mouse atau laptopnya di nggak keluar klik kanan, bisa langsung diklik di chat ya, link nilai. Ini kalau kita lihat udah ada yang nyoba di absen nomor 151, tapi nanti saya akan clear ya. Ya, gimana sih? Diklik aja Bu, yang nggak bisa itu ada linknya. Langsung diklik aja yang Nggak itu. bisa nyetep. Mbak Lili langsung diklik yang di chat di atasnya tuh. Nggak muncul Pak, malah kembali ke menu utama. Nah, iya, betul. Ya, yang dikasih itu Pak. Nah, itu udah. Ini dikasih link Yang link bawah kan di atas. ya? Kan ada yang ada tulisannya linknya yang Poltekkes yang belakangnya ada nilai kan Pak? Iya, Iya. betul. Iya, diklik klik kiri apa klik kanan? Di double klik aja Bu. Langsung klik aja linknya itu. Kan kembali ke menu utama Pak. Hah? Kembali ke menu utama, email suruh masuk lagi. Iya. Coba login. Berarti belum login itu. Oh iya, baik. Login dulu Bu. Mbak. Ya, Mbak Mia, silakan login. Login dengan nomor NIM 3 digit terakhir. Di saya isinya cuma 1 sama 2 ya, Pak. 1 sama 2. Iya. Ya, nggak apa-apa itu kalau udah kebuka nggak masalah, nanti tinggal di refresh ya. Refresh ada di menu browser masing-masing. Oke. Ya, yang penting udah kebuka ya. Jadi Di sini- Udah. Nah, di sini yang saya udah lima nih. dari link itu aja, Pak ya. Hah? Klik yang dari link itu aja ya. Ya, Boleh. boleh refresh yang ada di browser masing-masing, reload. Soalnya yang dari saya itu nggak muncul. Sama Pak, nggak muncul ini juga. Yang di itu aja Bu. Yang dikasih tuh yang ada aktif nilai itu di double klik terus login lagi. Ya, nih nilai ini nih. Di klik ya. Mulainya barengan ya. Nanti nih ada yang udah masuk nih. Ada 5 teman-teman ini. Nanti saya clear lagi. Bentar. Oke, udah semua ya. Di sini udah melihat kan form nilainya untuk sementara. Pengambilan nilai ada setting list dokter, setting list dokter, setting paket, dan setting parameter instrumen. Ya. Di sini kita bisa lihat nih. Kita bisa lihat yang udah masuk pasti akan ada centang hijau dan jam eksekusinya, jam lognya ya. Yang belum melakukan action itu akan ada tanda silang, berarti belum melakukan action. Oke. Internet kita. Internet kita. Udah bisa mulai ya Pak? Oke, sorry internetnya lagi kurang stabil kayaknya. Pak, saya perlu login yang tadi nggak ya, Pak ya? Kan tadi aku klik yang dari link Bapak tadi yang kasih. Loginnya berdasarkan NIM masing-masing. Oh, berarti aku yang tadi Bapak kasih itu saya logout dulu ya? Logout, terus login NIM masing-masing @mail.com, passwordnya MRK. Oke? Itu ini pemeriksaan ini. Bapak, mohon izin. Ya.
Saya kok belum bisa ya Pak, udah di login pakai yang baru itu, yang Bapak kirim di chat, Pak, saya tapi belum ketinggalan. bisa Itu gimana caranya ya? buat Saya login lagi ya. dinilainya. Oke, saya login lagi di layar anu kan terlihat ya. Saya login nih ya. Saya login ke pojok kanan atas keluar. Mbak, Ya. nomor NIM-nya berapa? 142. 142. Nah, di sini nih salah. Di sini 142 ya. 142 password MRK. Password MRK. Terus langsung enter aja. Tuh, langsung masuk. Ya udah, tapi di iklatnya itu mau IQ webnya nggak keluar ya? nilainya nggak Nilainya. ada. Keluar, Iya. Pak. Tulisannya Nah, cuman kalau yang nggak ada cuma nilai keluar itu doang, klik Pak. yang di itu Mbak, yang di chat itu kan ada tuh yang Poltekkes 3 aktif strip nilai, garis miring nilai, itu diklik aja Mbak, double klik. Nanti masuk ke menu yang sama nih seperti ini. Tapi dia nanti masukin lagi untuk ID sama passwordnya. Udah Ya, Pak. Pak, Sudah, saya udah kayak itu gitu. juga. Terus pas lagi diklik di IQ Lab-nya itu, nggak ada muncul tulisan nilai, Pak. Tulisannya cuma keluar doang, Pak. Itu coba di scroll ke atas. Diurutin. Iya, Di- profil Ya. sama keluar. Profil, di atas profil ada nilai. Sebentar. Iya, Oh iya, ada. ada. Itu klik ya. Oke, sudah, Pak. Ya. Kasih, Pak. Yo. Yang belum siapa? Sudah bisa semua? Bapak sebentar belum bisa. Nah, Itu yang siapa yang belum bisa? yang belum bisa? Yang tadi NIM-nya 142, Pak. Oh, yang 142. Oke, lihat di layar ya. Saya Pelan-pelan, keluar. Pak. Saya keluar nih ya. Kita coba sama-sama ya. 142 ya. Di sini 142@mail.com. Terus passwordnya MRK. Langsung enter aja. Nah, langsung masuk deh. Bentar, saya ini lagi. Bapak tampilannya emang udah kayak gitu. Tapi waktu mau diklik kanan buat keluar nilainya itu nggak ada. Oke, nanti bisa langsung diklik nilai aja. Ini saya rubah dulu screen-nya biar supaya diklik nilai langsung new tab ya. Jadi nggak perlu nggak perlu ini lagi. Sebentar saya update dulu nih. Oke, teman-teman, kita uji coba ya. Ketika udah masuk, teman-teman langsung refresh di halaman masing-masing. Baik refresh melalui browsernya atau refresh di menu yang ada, mau laboratorium atau apa, yang penting di refresh, di reload. Terus klik di pojok kanan atas, pojok kanan bawah, IQ Lab, klik nilai. Nanti dia akan otomatis, tunggu sebentar, untuk di kelas nilai target. Nilainya di mana ya, Pak? Sudah belum? Belum, Pak. Atau langsung diklik aja nggak apa-apa, jangan pakai new tab. Jadi kita bahas dulu di pojok kanan bawah, klik nilai. Udah belum? Jadi kita bahas satu-satu nggak apa-apa. Kalau misalnya yang kesulitan untuk new tab, nggak masalah, jangan dipaksa ya. Sekarang langsung aja pojok kanan bawah, logo AQLab diklik, itu masuk langsung ke menu nilai. Nah, ini akan otomatis ke dashboardnya nilai ya. Oke.
Nah, di sini saya jelasin ya. Di sini penilaian kali ini adalah setting list dokter. Itu ada apa? Ada proses add, edit, dan delete. Setting paket ada proses create dan edit. Setting parameter instrumen itu ada create pemeriksaan, edit pemeriksaan, dan delete pemeriksaan. Terus untuk parameter masing-masing pemeriksaan itu ada add parameternya, edit parameternya, dan delete parameternya. Nah, ini kalau misalnya keburu dalam pertemuan kita kali ini. Tapi kalau misalnya memang kita cukup hanya untuk setting list dokter sama setting paket, nggak masalah. Dua ini aja cukup gitu yang kita lakukan. Nah, belakangan nyusul sampai jam 9 malam juga nggak masalah juga. Yang penting sekarang pertemuan siang ini saya jelasin untuk pengambilan nilainya real time seperti ini dashboardnya. Jadi rekan-rekan semua akan terrecord secara otomatis melalui login masing-masing. Contohnya di situ ada tanda silang. Ketika tanda silang itu berarti tahapan itu belum dilakukan oleh teman-teman gitu. Terus kalau misalnya udah ada tanda centang hijau, terus ada timer, ada waktu lognya, itu berarti teman-teman sudah melakukan action terhadap proses itu. Dan ini adalah menjadi catatan untuk nilai praktek kita, gitu. Jadi buat saya juga laporan ke tim kampus untuk pengambilan nilai ya. Nah, 162 belum ada nilai karena kita belum mulai. Nah kita bareng-bareng kita mulai ya. Nah ini karena udah semua dilakukan, jadi kalau ini saya clear lagi ya. Saya clear lagi. Iya, Pak. Pak, add setting paket nggak bisa dilakuin, Pak. Ya nanti kita bertahap ya. Ini sebelum kita masuk ke arah penilaian kita clear dulu nih. Ini nilai saya clear dulu ya. Boleh, Pak. Saya clear dulu semuanya. Coba di refresh, pasti akan di refresh di browsernya pasti akan kosong. Jangan melakukan aktivitas dulu ya. Jangan melakukan aktivitas setting ya. Ini kita sepakati kosong ya. Ya. Kita refresh lagi kosong. Berarti jangan tidak. Ini ada yang masuk lagi. Masih ada. Itu 116 tolong jangan di ini dulu. Jangan dieksekusi. Oke, teman-teman, tahan ya. Oke, kita refresh lagi. Kosong ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke proses penilaian. Di sini setting list dokter, berarti kita masuk ke menu setting. Refreshnya gimana, Pak? Belum hilang saya. Refreshnya standar aja, Mbak. Langsung di menu browser. Ini yang pojok kiri atas nih. Remote. Oh. Nih. Atau di keyboard Mbak, laptop atau di keyboard Mbak. Udah, Pak. Iya, klik aja F5. F5 sama dia akan merefresh. Di keyboard klik F5 dia akan refresh tuh. Ini 172 tahan nih. Jangan masuk dulu. Jangan ada yang action dulu ya. Teman-teman. Ya, tahan. Mbak Sri Mulyani tahan dulu, Mbak Sri. Oke, kita disepakati pengambilan nilai kosong ya. Sekarang saya jelasin dulu untuk setting. Jadi verifikasi kalau belum kadang-kadang duluan nih Bu, karena tidak dilakukan baru besoknya itu sudah angka di dunia kita Bu. Jadi pendapat dari ini kan berubah Bu. Mungkin Carlasnya kalau misalnya yang bisa di unmute Carlasnya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke menu list dokter. Dan di situ akan terlihat prosesnya ya, yang kita udah jelaskan sebelumnya. Di sini ada tombol tambah dokter, ada proses untuk menambah nama dokter dan nik itu mungkin nomor induk karyawan ya, atau nomor induk kepegawaian lah. Itu terserah mau nomornya apa, namanya apa, di add. Ketika tombol add ini diklik, itu akan langsung otomatis ke logger penilaian ya. Terus proses editnya, ketika yang sudah diedit, silakan teman-teman mengedit salah satu, baik nick ataupun nama, silakan diedit. Terus klik OK. Nah, otomatis penilaian akan masuk. Dan untuk proses delete
di delete dokternya, list dokternya delete. Silakan di delete aja, delete. Akan otomatis ada di bawah tabel inaktif ya, dokter yang di delete. Dan habis dokter yang di delete itu diaktifin lagi, klik tanda pensilnya, terus statusnya diaktifin lagi. Nah, otomatis dia akan balik ke tabel aktif. Oke. Nah, silakan dilakukan teman-teman. Proses setting list dokter ya. Di sini saya udah nggak clear lagi untuk tabel nilai. Jadi langsung real time. Saya tinggal monitor di nilai. Oke, sudah pada masuk nih ya. Itu bedanya yang satu. Pak, izin buat list dokternya berapa banyak, Pak? Satu aja cukup. Ada dua. Berarti yang lainnya dihapus gitu, Pak? Oh, dari edit. Nggak apa-apa, nggak dihapus nggak apa-apa. Yang penting buat kita mensimulasi bisa meng-add, edit, dan delete. Nggak apa-apa, mau pakai data yang ada juga nggak apa-apa nih. Kayak contoh nomor absen 151, dia langsung edit juga nggak masalah. Tapi dia belum melakukan add, silakan di-add, melakukan add bebas. Dan dia belum melakukan delete tuh, yang 151, absen 151. Nah, parameternya begitu ya. Parameternya acuannya adalah ketika add silang, berarti belum melakukan add. Gitu aja. Habis add dokter tuh lanjutnya kemana, Pak? Habis add dokter lanjut ke bawah action edit. Nah, itu kan ada action edit tuh pensil. Itu klik aja tanda pensil, edit baik nick-nya ataupun nama. Iya, udah Pak, sampai situ udah. Oke, berarti kalau udah masuk, dia akan otomatis dinilai dinilai Mbak akan ada proses editnya udah centang hijau. Pak, saya tadi udah coba add, tapi ketika add itu double ini saya katanya, double apa? Tunggu nih. Double nick ya? Iya, double. Kalau double nick, cari nick yang lain aja, Mbak. Langsung bebas. Soalnya memang itu validasi nick ya. Nick nggak boleh double. Mungkin udah nick Mbak sama yang lain berbarengan. Misalnya pakai nomor nick Mbak, apalah terserah. Pokoknya bebas. Pak, tadi kalau sudah di-delete untuk munculin lagi gimana ya, Pak? Di paling bawah ada tabel inaktif. Nah, ini ada inaktif. Cari yang tadi di delete, itu ada tanda pensil, statusnya balikin aktif. Pilih aktif. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, dia otomatis akan aktif kembali di tabel atas. Pak, tapi nama saya kok belum muncul, Pak, di ini tabel nilai. Tabel nilai, oh ini saya belum bisa lihat ya. Mbak 107. Berapa? 107 Atik Kusuma belum ini nongol. 107. Udah nih nomor 24. Di refresh aja Mbak, di tab-nya Mbak. Mbak udah melakukan add tapi belum melakukan edit dan udah melakukan delete. Edit? Udah edit tadi. Coba di refresh. Kita refresh lagi ya. Saya coba refresh. Di refresh terus cari lagi nomor Mbak. Oh iya. Ada. Oh iya, edit belum ya? Edit Balik belum? lagi dong, Pak. Balik lagi ya? Balik ke menu setting. Edit yang udah ada nggak apa-apa. Mau yang bikinan Mbak atau bukan nggak apa-apa, silakan diedit. Ya. Oh ini sorry saya belum ada tombol search ya. Tombol search-nya manual aja ya. Ctrl F ya. Halo, Pak. Saya sudah pencet inaktif, tapi kok nggak muncul lagi ya, Pak ya? 171. 171. Di refresh sudah. List dokter ini. Tadinya kan sudah di delete. Terus saya cari di bawah tuh udah ada namanya. Terus diklik tanda pensil. Terus di okein lagi kan ya, Pak ya? Diaktifin statusnya. Statusnya diaktifkan Mbak. Nih, kayak ada pilihannya nanti. Di situ kan ada pilihan status aktif ya. Nih. Itu yang aktif. Hilang punya saya. Salah Ini ada ya? status aktif. Di mana tuh Pak? Di atas? Nih, yang di tombol inaktif.
Ah, tabel inaktif itu pilih dokter yang di daerah tadi, terus klik tanda pensil, ah. update statusnya menjadi aktif. Oh ya. Ya, itu akan kembali ke tabel atas, ke tabel aktif. Kalau Oh, sudah tadi berarti udah otomatis ya. Pak, ini kan Saya tadi malah saya hilang. belum Yang ngedit. nilainya di mana ya? Kok jadi biasa hilang, Pak? Internet Yang hilang berarti nilainya. kalau hilang internet masing-masing jaringan ya. Kenapa, Pak? Internetnya hilang. Pak, tadi Ya. yang 107 kan saya belum ngedit. Nah, saya mau ngedit di mana ya, Pak? Ngeditnya nomor saya 107-nya udah nggak ada. Di list dokter. Nggak apa-apa di apa list yang ada itu diedit. Nggak apa-apa. Yang lain aja edit. Yang lain aja nggak apa-apa. Itu kan data bersama, jadi nggak apa-apa. Yang penting Oh, jadi saya ganti aja ya? Ya, apa terserah mau ganti nomor nicknya atau namanya. Bapak maaf, tolong dipandu lagi, Pak. Biasanya kok nilainya hilang ya? Di mananya hilang? Yang daftar nilai-nilai tadi itu, Pak, tuh hilang kan. Jadinya saya nggak bisa, mana nih, Pak? Ah, ini tadi terus kalau udah edit pilih aktif ya? Aduh, Ya. iya sih. Saya nggak muncul, Pak. Alhamdulillah. Ayo. Saya nggak muncul, Bapak. Yo dicoba dicek aja kalau misal di form nilai udah ada. Soalnya nilainya itu kok diklik kanan nggak mau muncul nilai ya, Pak? Gini aja, di pojok kanan bawah itu iQlab langsung klik nilainya aja. Langsung klik, jangan diklik kanan, langsung nilai klik, dia otomatis akan keluar. Kalau langsung keluar, cek nomor absennya masing-masing. Ketika memang sudah ada prosesnya, berarti stop, biarin dulu gitu. Sambil kita nunggu proses teman-teman yang lain. Nanti kita cross check ya. Ini kan berarti ada 79 row, 79 baris. Berarti ini udah ada 70 mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang melakukan proses setting list dokter. Dan di masing-masing bisa dilihat tuh, kayak nomor NIM 138 udah melakukan add, tapi belum edit dan belum melakukan delete. Masih silang nih. Pak, Kayak gitu. maunya 164 ada nggak, Pak? 164, Ctrl F 164. 164 belum ada nih. Bariani. 164. Belum ada ya, Pak? Belum ada aktivitas dinilai. Pak, kalau ada centang hijaunya aja, nggak ada waktunya, nggak apa-apa kan, Pak? Oh iya nih, nggak apa-apa. 151 ya? 140, Pak. 143 juga, Pak. Nggak ada. 113 juga, Pak. Checklist doang. 146 juga, Pak. Iya, nggak apa-apa. 113 juga, Pak. Iya, nggak Nah, itu, apa-apa. Pak, 140, Pak. Ya, 140, 119 nggak apa-apa. Mungkin ini karena jaringan masing-masing ya, nggak jadi masalah. Yang penting udah centang hijau aja. Nanti untuk jam akan saya sesuaikan dengan di sebelahnya, karena kan nggak jauh beda pastinya. Oke, saya rasa udah 72 mahasiswa masuk realcon kita, realcon itu. Pengambilan nilai real time kita proses di kita coba. Oke, 162 mas. Nanti kedepannya nih saya lupa ngasih tombol input 162. Iya, 162 belum masuk. Ya, 162 belum masuk. Belum ada 162. Untuk sementara search-nya adalah Ctrl F ya. Di layar monitor masing-masing shortcut-nya adalah
klik Ctrl terus F. Terus akan keluar search-nya nih. Akan keluar search, klik nomor NIM masing-masing 162. Nah, 162 belum masuk juga nih. Tapi sebelumnya di-refresh dulu halamannya. Di-refresh. Kali mungkin belum masuk karena belum di-refresh. Kita kontrol F lagi 162 sama belum masuk juga. Apa karena ini Pak tadi udah nyimpen terus di-input lagi data yang sama gitu kan jadinya inaktif jadi double input. Apa karena itu ya? Nggak apa-apa. Sebenarnya nggak masalah sih kalau misalnya udah nge-add terus nge-add lagi, udah ngedit terus ngedit lagi itu nggak apa-apa. Dia nggak Datanya sama nggak masalah gitu. nggak apa-apa, nggak masalah. Paling dia akan merefresh timernya aja, timer waktunya. Oke, saya rasa gimana? Ini udah 74 mahasiswa ya. Pak, ini tadi gimana Pak? Maaf, kan kita udah selesai nih. Udah selesai ke list dokter yang setelah diaktifkan lagi. Habis itu diapain Pak? Udah cukup, berarti prosesnya selesai. Yang penting sudah memenuhi kriteria kita sebagai aktivitas melakukan add, edit, dan delete. Di setting list dokter. Gitu, di menu setting list dokter. Cukup ya. Kalau sudah memenuhi 3 kriteria ini, berarti teman-teman mahasiswa cukup. Baru kita langsung masuk ke paket. Tapi di sini teman-teman udah ada yang setting paket nih. Nomor referensi 177 udah masuk, nggak apa-apa, nggak masalah. Mungkin udah mengeksplor sebelumnya, nggak apa-apa. Kalau add paket belum bisa ya Pak? Add paket sudah, tapi kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Tunggu teman-teman yang lain. Ini kalau di refresh baru berapa mahasiswa nih yang udah masuk? 74. Berarti kalau 79 tinggal 5 mahasiswa yang belum. Oh, Gitu. Nah, kalau misalnya memang Yang kesulitan saya. yang belum masuk. Mungkin bisa di itu. Yang belum berapa? Yang belum. Belum, Pak. Itu kan belum input ya. Belum masuk lagi. iya. Ada 5 mahasiswa lagi yang belum input ya. Ya, 5 mahasiswa lagi yang belum input. Paralel, di sini kan kita sampai jam 9 ya. Tapi kalau misalnya sebenarnya tidak mesti harus saat ini melakukan action. Seenggaknya sudah mewakili ya. Dan mohon info ke teman-teman saling monitor, refresh tombol dashboard nilai ini, saling mengingatkan teman-teman yang belum melakukan aktivitas itu. Karena kenapa? Karena nanti ini akan menjadi bahan penilaian kita bersama. Kalau misalnya memang belum ada list di sini, berarti itu menandakan apa kesulitan dalam aksesnya atau gimana, nanti tinggal di reason aja. Apa karena kenapa gitu. Mungkin karena networknya terganggu, jaringannya terganggu. Iya. Atau lagi deadline di tempat pekerjaan sehingga tidak bisa lakukan siang ini, tapi mungkin habis jam kerja nggak masalah. Karena target masuk di setting list dokter ini ada 79 mahasiswa. Pak, izin tanya dong. Ya. Pak, di saya itu 171 kok menu setting list dokternya yang edit silang ya Pak? Ya nggak apa-apa. Kalau hilang pakai data yang lain. Mungkin data yang dipakai terpakai dengan mahasiswa yang lain. Karena kan ini kita open bersama. Pak, maaf bukan hilang, tapi checklistnya itu kan saya lihat tuh yang menu nilai itu kok ada silang, tanda silang merah gitu. Mbak nomor berapa? 171. 171. Ctrl F, kita cari 171. Edit. Coba Mbak melakukan edit. Kenapa? Di setting list dokter Mbak edit data dokternya. Setting list dokter. Maksudnya saya kembali ke menu yang tadi ya? Iya, menu setting list dokter. Terus di situ kan ada banyak data dokter tuh. Mbak tinggal pilih pensil.
Heeh. Nah, terus Mbak melakukan edit di nomor NIK atau nama, misalnya di sini Padahal tadi tambah. udah ya Pak. Padahal tadi udah diedit. Oh, sudah edit. Yang Oh, coba 1 lagi. Coba lagi, Bu. Coba lagi di refresh, tapi di refresh dulu ya. Mungkin jaringannya. Mbak refresh gitu. dulu. Di sini di halaman ini Mbak refresh. Sudah. Refresh. Masuk ke list Terus dokter. masuk lagi ke list dokter. Saya bisa ngambil yang nomor 171 bisa? Di Yang mana pensil. aja? Kalau kebanyakan ini udah banyak nih, yang mana aja nggak apa-apa. Oke. Yang mana aja, yang di atas juga nggak apa-apa. Diedit, pensil. Ini Heeh. dokter Bona, tambahin 1, enter. Nah, udah selesai. Oke. Pak, izin tanya dong, Pak. Iya. Ini kan mau nambahin paket baru ya, Pak, tapi di add itu nggak mau, Pak. Ya betul. Oh, ini. Nah, untuk paket nanti ya. Kita closing ini dulu, yang setting dokter dulu ya. Oh, siap-siap. Ya. Ya, biar bareng aja. Yang Nanti- itu biar pada selesai semua baru kita pindah yang lain. Iya. Betul. Teman-teman ada yang masalah lagi nggak? 76 nih, udah 76, berarti 3 mahasiswa lagi. 3 lagi. 144. Tadi 171 ya? 171 udah belum tadi nih? Kita coba cek ya. 144 itu belum. Itu udah masuk tapi Tinggal di refresh aja ya edit. Pokoknya acuannya adalah tanda silang, berarti belum ya? Belum masuk ya? Nah, itu gimana tuh? Coba Pak, mohon dicek Pak. Nah, di sini ya, di sini 171 ya. Saya close, saya keluar nih ya, saya keluar. Saya login 171 atau Mbak keluar juga sama nggak apa-apa. Dikeluar dulu. 171 MRK. Oh, harus dari awal ya Pak? Enggak, seandainya mau refresh nggak apa-apa. Di refresh aja. Kalau mau login ulang terus mau di refresh nggak apa-apa. Mungkin itu kan kita kan tergantung jaringan masing-masing ya. Ya. Ya, nah terus Mbak masuk lagi ke setting. Ini kan saya login berdasarkan login Mbak nih. Oke, setting. Nah, list dokter. Terus ini saya List edit ya. dokter. Ini saya simulasi ini. Nggak apa-apa nih. Ya, di sini tambahin aja X. Oh gitu. Jangan yang Enggak. sama ya? Nggak boleh yang sama ya? Yang sama boleh. Ini tambahin X terus biar tahu bedanya. biar ada action edit, enter. Atau terus nicknya juga, nicknya 162 tambahin 1, enter. Oke. Oke. Nah, udah selesai gitu, pojok kanan bawah klik menu nilai lagi. Control F171. Oke. Pasti udah kecentang. Tuh, udah kecentang kan? Ya Pak, bentar. Ya, kayak gitu prosesnya. Ya. Ya, berarti udah komplit 171. 117 edit dia aja belum nih. Tapi nggak masalah itu masing-masing ya. Nggak mesti lengkap, tapi harusnya lengkap. Tapi itu menjadi preferensi masing-masing. 144. Ini bisa dijadiin apa acuan. Acuan teman-teman. Saya sudah melakukan logger atau belum? Logging apa trial audit trial. Oke, udah 77. Tinggal dua mahasiswa lagi. Pak 144 sudah belum Pak? 141 tinggal edit sama itu aja tuh kayaknya. Udah masuk app-nya sih Udah. Udah. 144 udah aman. 162 edit sama delete belum? Saya acuannya ini ya, acuannya mahasiswa yang sudah melakukan ya. Yang silang atau 3 silang itu saya kembalikan ke teman-teman mahasiswa untuk melakukan update, untuk melengkapi masing-masing. Nah, ini 77, berarti 2 orang lagi ya. Punya saya kok ada namanya sebenarnya. Kalau tadi saya nggak sih. 105 udah. 102 itu Pak. Afrian Muhammad. Yang lainnya nggak ada namanya. Tapi nggak apa lah ya. Oh belum, 105 belum. Ini yang belum nih. 105 belum. Coba refresh lagi aja Kak.
Satu tujuh aman. 117 aman. 105 yang belum. 105 ada kesulitan. Ini sorry ya, saya melengkapi nama baru nama 2 doang tadi. Nomor urut pertama 101 dan 102. Selebihnya saya belum lengkapi nama lengkapnya. Tapi nanti setelah ini saya lengkapi nama lengkapnya. Nanti akan ada nama di sini. Tadi saya baru nambahin Mas Aditya dan Mas Aprian. Selebihnya saya masukin Mbak Alfi seluruh nomor NIM-nya dulu. Nomor NIM-nya dulu nanti. Oke, saya rasa kita lanjut, boleh? Apa mau nunggu yang 105? 105 dengan Mbak siapa ya? Mbak atau Mas? Saya Pak Arita. Ada kesulitan Mbak Arifah? Kenapa tuh? Udah bicara tuh. Pak lagi diejain sama Mbak Dila. Oh, iya. Soalnya Mbak Arita belum masuk nih ininya, progresnya. Mungkin dari 2 orang, salah satunya di 105, satunya lagi nggak tahu di mana nih. Satu 105 udah masuk kan, Pak? Oke, coba saya refresh. Udah masuk, Pak. Oke, sudah masuk. Tinggal satu lagi siapa ya? 105 aman. Aman, Pak. Ya, aman. 105 udah masuk. Oke, Pak. Oke. Sampai setting paket. Sampai setting paket aja. Itu di pertemuan berikutnya itu parameter, tetapi bulannya sudah ada yang bisa itu apa namanya bisa input itu berarti ada plus poin. Karena kan akan terekod masih itu. Oke, kita refresh ya. Nanti saya urut berdasarkan nomor urut. Kita berdasarkan nomor urut, tak urut ya, tak urut di dasar berdasarkan nomor urut di akun mode.
Oh, Sudah 79, Pak. Oke, ya, 79 ya. Ya, bentar ya. Saya lagi coba mengurutkannya dulu. Alhamdulillah. Oke, saya urut ya. Nama berdasarkan nomor NIM. Dari 101 sampai 102 terus saya urut nih. Sementara saya urut berdasarkan nomor NIM. Udah 79, Pak. Ya, berarti sudah komplit. Sudah 180, 179. Dan di sini saya pertegas lagi untuk memaintain data ini di rekan teman-teman mahasiswa masing-masing ketika masih ada tanda silang ya. Tapi kalau kita lihat sih udah tanda silangnya udah selesai semua. Kalau mendapati tanda silang itu bisa diulangi prosesnya. Mungkin jaringannya atau di masing-masing tempat di tempat masing-masing teman-teman mahasiswa ada sedikit trouble atau gimana. Kebetulan di kita nih di Tanjung Barat lagi hujan deras nih, tapi mudah-mudahan internetnya stabil ya. Oke, sekarang kita lanjut ke penilaian setting paket. Di sini setting paket ada teman-teman mungkin yang sudah mengeksplor sebelumnya dan sudah melakukannya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini ada beberapa yang belum dan ada beberapa yang sudah ya. Jadi di sini saya jelaskan dulu tutorialnya ya. Tutorial untuk setting paket adalah kita masuk ke setting paket dan di sini teman-teman, nah ini udah banyak nih plus paket. Nah di sini teman-teman tinggal plus aja nama paket, terus jenisnya apa, terus klik add. Nah ketika teman-teman sudah melakukan add itu akan ada nilainya. Ketika sudah add terus di setting ininya paketnya, misalnya nih paket bulan madu ke Mars, klik tombol action edit ini dan di dalamnya ada parameter yang ingin diinputkan terhadap paket yang dibikin ya, yang dibuat. Itu klik mau klik semuanya atau klik satu juga nggak apa-apa. Misalnya yang ini album satu klik terus close, udah selesai, nggak masalah. Oke, sekarang silakan dimulai. Pak, nggak bisa prosesnya ya. di-add ya, Nggak bisa Pak? di-add, Pak. Nggak bisa di-add. Kenapa nggak bisa di-add? Nggak bisa di-add, Pak. Oke, Pak. siap. Kita lihat ini dulu ya, trouble-nya di mana. Karena tadi belum kita
coba lihat nilai. Oh iya, kalau dilihat nilai kosong semua nih. Coba saya simulasi ya, saya simulasi di akun universal dulu. Tadi pakai EQLab ya, EQLab menu setting. Pakai, tapi ada yang berhasil deh. Atau di sini saya lihat dulu ya. Nggak bisa di add, Pak. Ya, coba saya cek dulu nih. Itu nggak bisa di-add, ada notifnya Kak? Ada notif yang keluar atau apa gitu? Nggak ada, Nggak Pak. ada, Nggak bisa Pak. diklik Nggak aja. ada. Nggak ada, Pak. Ada notif, Pak. Diklik aja. Cuma bisa diedit, Pak, paketnya, Pak. Ya, saya lihat dulu ininya. Saya lihat dulu ya. Tapi ini ada beberapa yang bisa nih ya, pakai ibu hamil segala macam. Tapi saya lihat dulu nih, karena memang kondisi jaringannya masing-masing berbeda ya. Tapi saya paralel saya coba. Saya coba di sini saya add berdasarkan akun universal nih. Add paket. Karena di sini saya pakai paket apa nih? Salah. Paket MRK 1 ya. Ini. Terus saya pilih kimia darah albu aja. Add. Nah, ini bisa kita inspek permasalahannya di mana, saudara? Oh, Oke, saya coba lihat lagi dulu ya. Oke.
Oke, sebentar ya, sudah ketemu permasalahannya. Oke. Oke, kita coba. Paket. Oke, kita coba ya. Plus paket, paket MRK, paket MRK 1, kimia klinik, kimia darah. Ini satu aja dulu. Oke, sudah berhasil ya. Bisa dicoba masing-masing. Oke, teman-teman. Teman-teman mahasiswa semua. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak lagi dicoba, Coba. Pak. Oke, sudah bisa dicoba ya. Belum bisa. Di refresh dulu. Saya belum bisa, Pak. Di refresh dulu ya. Tadi ada pembaruan. Refresh itu apa? Refresh di ini di browsernya masing-masing atau di paketnya diklik. Di refresh di browser masing-masing. Silakan. Atau di paket ini diklik. Juga bisa. Nah, ini udah masuk nih Mbak Mas Adetia Ramanesti udah masuk. Oke, udah pada masuk ya. Terus tuh udah pada masuk. Sip. Oke, teman-teman. Teman-teman mahasiswa semua. Bisa di-add, Pak. Saya nggak bisa di-add, Pak. 153 nggak bisa di-add, Pak. Di refresh. Siap, Mbak. sudah. Nggak Sudah ada, di refresh. nggak ada add-nya, Pak. Adanya close doang. Close aja ya. Menu setting, diklik lagi setting nih, menu setting, klik. Refresh-nya begitu aja nggak apa-apa. Klik menu setting ini, terus paket, klik. Nah, silakan dia ada plus paket di sini. Ada nggak? Kalau misalnya memang belum ada, itu berarti jaringannya lagi kurang stabil. Dia uploadnya nggak sempurna. Itu diulang lagi, setting, diklik, terus paket, di atas itu menu paket. Nah, kalau udah muncul berarti, kalau udah stabil berarti insya Allah pasti muncul.
Nah, ini udah sebagian teman-teman udah ada yang masuk. Prosesnya 105 memang belum. Nah, sekarang proses nilainya tadi karena awal kita tahu tuh berapa mahasiswa yang sudah masuk, berapa mahasiswa yang belum. Kalau proses selanjutnya adalah karena proses awal kita udah 79 logger, proses selanjutnya adalah parameter bukan parameter apa catatan apa sih istilahnya penekanannya ya. Parameter boleh. Parameter adalah tanda silang ya. Jadi masing-masing nomor NIM. Ini nomor NIM udah saya urut nih. Jadi tinggal scroll aja. Kalau tadi kan masih berantakan. Jadi tinggal dilihat misalnya 113, 112, udah tinggal di scroll aja. Nih, yang belum 105. Terus 106 edit belum. Sekarang parameter adalah tanda silang ya, bukan lagi mahasiswa yang belum melakukan edit atau add. Karena di sini sudah terpenuhi dari awal. Jadi guidance-nya adalah masing-masing monitor tanda silang. Kalau tanda silangnya masih berarti belum melakukannya. Kayak 174 edit belum, 172 add belum. Kayak begitu ya cara pengecekannya. Terus Pak, saya 172 kok nggak bisa add ya? 172 nggak bisa add, tapi ada menu add-nya. Tombol add-nya ada? Ada Pak menu add-nya tapi nggak bisa. Oke, kita coba ya di sini ya. Paketnya ada, bisa diklik. Nih kita coba ya. Mbak bisa lihat monitornya kan? Untuk monitornya? Bisa Pak. Oke, Untuk edit. saya login pakai 172 nih. Pak, kalau paket kalau yang edit itu nggak ada add-nya atau tombol gitu ya? Close aja Pak. Ya, kalau paket edit dia langsung klik-klik aja. Klik-klik. Kalau misalnya mau ditambahin tinggal diklik semuanya. Kalau mau dikurangin di uncheck aja. Ya, Itu langsung close kan? Iya, kan otomatis udah nggak masuk lagi dia datanya. Kederet. Jadi cukup simpel aja, cukup simpel cek dan uncheck data parameter yang ingin dimasukkan dalam paket. Gitu ya. Ini saya login sebagai 172. Terus saya add paket ya. Di sini kita lihat nih, kita lihat nilai 172. Ya belum F-nya belum. Saya sudah melakukan edit, tapi kok di apa namanya nilai belum edit ya? Edit ya. Edit extend pensil aja tuh adanya. Sudah Pak, tapi kenapa? Nah, itu ketika extend pensil diklik, itu Mbak tinggal ngedit nama paket boleh, ngedit uncheck dan cek parameter juga nggak apa-apa. Yang penting ada aktivitas edit di dalamnya. Nama paket boleh, gitu. Ketika sudah selesai, tinggal close aja. Close, baik klik tombol close atau sembarangan juga nggak apa-apa. Ya Pak, tapi kenapa pas lagi di close itu kenapa dinilai nggak muncul dari melakukan berapa nomor akhirnya? 144. 144 tinggal dinilai di halaman nilai di refresh. Di refresh ini saya refresh ya. Di refresh. Terus Ctrl F ketik 144. Edit belum memang nih. 144 belum nih. Edit memang. Ada kesulitan, Mbak? Saya sih sudah melakukan Pak, tapi dan dinilai itu nggak apa-apa Pak. Dinilai itu juga ya. Atau di refresh lagi Mbak, diklik menu settingnya di refresh gitu, terus masuk lagi ke saya ulang lagi dia. Iya, menu paket. Memang ke apa namanya ya lagi-lagi kondisi mungkin hujan, karena di sini juga hujan deras, tapi masing-masing koneksi di teman-teman masing-masing ya. Kalau 116 nggak bisa Pak.
Keluar notif apa? Yang add Pak. 166. 116. 116. Oh, add ya. Itu yang nggak bisanya kenapa, Mbak? Nggak tersimpan gitu. Dia udah oke. Tapi nggak ada paketnya. Nggak tercantum. Oke. Itu bisa di-refresh, diulang lagi, nggak apa-apa, Mbak? Oh iya Pak, udah 4 kali. Coba kali ulang. Coba. Iya. Oke, saya ya. Itu 116 ya. Oke, saya mulai dari 172 dulu tadi ya. Mbak, ini kita kan Mbak sahabat tadi. 172. Saya loginnya masih pakai login 172 nih. Dan ntar kita masuk ke 116 tadi ya. Ini pakai Bagus. tema. Hah? Pak sudah Pak. Udah bisa? Iya. Oh, Makasih oke. ya Kak. Maaf Ya. ya. Oke, pokoknya intinya gini. Karena kita online, berdasarkan jaringan masing-masing ya. Kalau misalnya memang kurang stabil karena kondisi cuaca dan segala macam, tinggal di refresh aja lagi. Refresh lagi, refresh, terus diulang lagi, nggak apa-apa. Oke, 116 sudah. 172, 172, 172, N yang belum ya? Oke, 172 kita coba lihat di sini ya. 172. Pakai. Dan saya loginnya pakai apa itu? Saya lupa. Saya lapor lagi dah untuk meyakinkan lagi. 172. Oke, 172. Iya Pak, saya juga nih 172 dari tadi susah. Nih saya coba paket ya. Paket. Ini paketnya JNT atau pakai Shopee nih? Paket 172 ya. Tuh, pakai 172. Klinik semua. Wih, ini nggak apa. Oke, kita ini albu aja ya. Satu aja deh, nggak apa. Oke, data berhasil ya. Kita cek nih, 172 nilai. Coba. Nah, masuk kan? 172. Pak, 137, Pak. 137. Ini oke, 137 ya. Itu tadi yang 172 di kami masuk. Jadi intinya adalah memang koneksi masing-masing ya. Jadi refresh aja. Jadi dari 132 ya. 132 apa yang belum? Udah dua-duanya. 137, Pak. Oh, 137. Makasih ya. banyak Pak. Ya, sama-sama. Nanti kalau mau explore lebih lanjut silakan. Kalau misalnya memang Makasih ada. dari 172. Ya, sama-sama. Sekarang 137 ya, kita coba nih dari saya nih ya. Keluar 137. Udah. Set. Setting. Paket. Add paket. Paket 137. Paket 137 ya. Terus kita pilih albumnya misalnya apa nih? ASSL. Oke, add. Nah, kita lihat lagi di nilai. Oke, 137. Aman ya? 137 udah masuk. Ya, makasih, Pak.
Oke, jadi sekarang gini, tinggal masing-masing di teman-teman mahasiswa, intinya adalah di jaringan masing-masing ya. Kalau memang kurang stabilnya atau memang di dalam memang cuaca lagi hujan, nggak masalah. Ini 105 ada masalah nih, dua-duanya Ed sama Edit belum ada aktivitas. Udah ada ad-nya, Pak. Oh, nggak ada Ed-nya. Udah ada ad-nya, cuma nggak itu. Coba deh Pak lihat, ada paket 105 DNA Pak tulisannya. Iya ya, ini oke. 105, dua-duanya belum. Oke, terus kita rekap dulu nih, yang mana yang belum nih? 105, terus 154. 154 Edit belum. 162, dua-duanya juga belum. 162, terus. Nah, tinggal 3 orang nih. Tinggal 3 teman-teman mahasiswa yang belum di nomor NIM 162, di nomor NIM 154, di nomor NIM 105. 162 Reza Alpawas. Ya. 105. Ini saya coba ya 105. Yang penting teman-teman mahasiswa sudah tahu cara men-setting ya. Di sini saya membantu koneksi, maksudnya isu memang dalam dunia dunia hosting. Jadi gini, ini menjadi catatan kita bersama. Ketika LAS itu berjalan secara hosting, secara online, troubleshoot-nya yang sering terjadi adalah seperti ini. Kenapa terjadi instrumen sudah selesai running sampel, kok parameter belum masuk ke LAS? Seperti inilah troubleshoot ketika memang di online kan, terjadi online ketika di site klinik atau rumah sakit atau puskesmas atau klinik pertama itu koneksi internetnya tidak mumpuni ya, maksudnya kurang mumpuni, kurang stabil, entah itu dari segi paket internetnya atau segala macam infrastruktur di masing-masing daerah. Itu makanya sekarang LAS itu ada 2 opsi. Ketika internet kurang stabil, ketika terjadi internet kurang stabil, maka LAS berjalan secara offline untuk menunjang operasional tetap berjalan. Nah, ketika internetnya sudah up, tidak terjadi down, itu nanti ada tombol untuk merefresh data dari yang offline sebelumnya untuk mengupdate ke hosting masing-masing, hosting ke online-nya. Nah, ini catatan kita bersama. Plus minusnya LAS itu ada di online kan di dalam cloud, plus minusnya adalah seperti itu kurang lebihnya ya. Itu pasti di setiap site trouble-nya pasti akan menemui trouble yang sama. Itu kurang lebihnya. Ini kita sekelas hanya mengedit data setting ya, bukan merunning alat. Sedangkan kalau merunning alat itu kan benar-benar ada proses bridging post protokol. Itu akan prosesnya akan lebih berat lagi sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, di sini 105 edit udah, belum. Udah Jan Asar Pak, oke. Mbak ini udah Jan Asar, ya ditunggu. Sampai close. Mbak Atika kenapa nih? Oke, saya lihat ya. Ini download. Oke teman-teman. Udah Pak. Udah hijau. Udah ya. Oke teman-teman, saya rasa pengambilan nilai cukup 2 proses dulu aja ya. Terima kasih Pak. Sebelum saya tutup teman-teman sekarang kan sudah tahu nih cara proses pengambilan nilai kita ke depannya apa ya. Jadi prosesnya seperti ini.
Jadi sebenarnya hal ini tidak mesti harus kita lakukan di hari yang kita tunggu sekarang saat ini, tapi yang penting di hari yang sama ya. Entah habis pertemuan ini mau melakukannya, monggo-monggo aja, bisa-bisa aja, asalkan teman-teman monitoring nih tanda silang ini di masing-masing ya. Jangan sampai ada tanda silang di lini yang sudah kita lewati nih. Kayak tadi kan kita ngelewatin list dokter nih, tapi masih ada tanda silang, itu jangan sampai ya teman-teman. Karena akan mempengaruhi nilai dari teman-teman masing-masing. Parameter kami adalah dari sini aktivitas ini, rekaman login inilah yang kami akan laporkan ke tim penilai dari kampus ya, bahwa kita sudah melakukan proses ini gitu. Dari proses setting sampai nanti proses cetak ya. Intinya adalah kita secara umum LAS itu sudah kita lakukan prosesnya. Entah itu nanti di teman-teman sudah menggunakan LAS yang tadi sudah disampaikan Pak Andi segala macam, itu silakan, nggak masalah. Maksudnya sebagai bahan hasanah kita, komparasi kita, perbandingan kita nggak masalah. Dikasih masukan atau diutarakan, nggak apa-apa gitu. Demi untuk kebaikan kita bersama ya. Baik, makasih Pak. Ya. Ini saya lihat udah lengkap semua nih. Udah lengkap semua. Jadi di pertemuan selanjutnya di hari Selasa minggu depan, sebelum kita mengambil nilai setting parameter instrumen, nanti saya akan menjelaskan fungsi DMS tadi tuh. Fungsi DMS dan link URL terhadap customer. Baik, nanti saya akan cari apakah pakai link URL atau si customer melakukan login ya. Efisiensinya yang mana gitu. Kalau link URL, catatannya adalah kita memerlukan storage. Dan untuk storage di cloud itu biayanya lumayan. Itu kalau kita pakai link URL. Tapi kalau kita pakai login, si customer kita kasih user login. Jadi storage-nya ada di mereka masing-masing. Dia tinggal download, masuk ke storage-nya handphonenya masing-masing atau PC-nya PC atau laptopnya masing-masing, karena kita kasih view, mereka yang download. Nanti saya akan review, akan kita demokan, akan kita jelaskan fiturnya di Selasa depan ya, sebelum kita mengambil nilai setting parameter instrumen. Dari saya skema pengambilan nilai cukup. Mudah-mudahan ini adalah cara yang paling praktis dari pengambilan nilai praktek kita, karena kondisi dan posisi kita yang ada di mana-mana nih. Ada yang di Jakarta, ada yang di luar Jakarta, atau ada yang di ya masing-masing stay tempat teman-teman masing-masing. Mudah-mudahan dengan online pengambilan nilai ini tetap tidak mengurangi kewajiban kita terhadap pengambilan nilai terhadap yang sudah dikriteriakan oleh kampus ya. Dari saya cukup, dari Pak Cek atau Pak Mahfudi. Dari saya cukup. Dari teman-teman mahasiswa ada tambahan atau yang perlu ditanyakan atau gimana sebelum kita akhiri bersama? Cukup, Pak. Oke, karena Mbak Leni sudah sholat asar, saya juga mau sholat asar juga, dan tim lain juga mau sholat asar. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita saat ini. Saya akhiri. Bila mana ada salah, saya minta mohon maaf. Bila ada kekurangan, kita perbaiki bersama ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.